mana seorang pekerja potong bambu ditemukan tewas tertimbun longsoran rumpun bambu besar di mana ini bercampur juga tanah di Magelang, Jawa Tengah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Beginilah suasana saat tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi terhadap Syaifuddin Suyoto, 53 tahun warga Wonosari, Kecamatan Grabak yang tertimbun rumpun bambu. Dengan menggunakan tali tambang, tim SAR gabungan bersama warga berjibaku menarik rumpun bambu bercampur tanah yang menimbun korban. Setelah 45 menit, jasad korban berhasil ditemukan. Isak tangis keluarga korban pun pecah seketika. Kejadian berawal saat korban bersama satu rekannya sedang memotong bambu yang telah roboh di sebuah tebing sungai yang berada di Dusun Karang, Desa Kebon Agung, Kecamatan Tegalrejo. Korban yang saat kejadian berada tepat di bawah rumpun bambu tertimbun longsoran yang tak terduga. Nah, bambu yang dipotong ini adalah dapuran bambu yang sudah roboh. Akhirnya bambu itu agak ke tanah, akhirnya bambu itu dipotongin. Nah, setelah dipotongin beberapa yang dipotongin, dapuran bambu ini bahasanya longsor, bukan balik ya, balik, jadi akarnya ada di atas. Pas dia saat memotong itu, dia tertimpa oleh tanah dapuran bambu itu. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan pihak keluarga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidikan terkait bentrokan antar kelompok yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan pada Rabu kemarin terus berlanjut. Ya, buntut dari insiden tersebut, polisi saat ini telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam insiden kericuhan di kawasan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas sebelumnya mengamankan 25 orang serta menyita sejumlah senjata tajam, antara lain 4 pucuk senapan angin dan 3 bilah parang. Sebelumnya, kericuhan antar kelompok terjadi di Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keributan pecah pada Rabu pagi, di mana 2 kelompok terlibat saling lempar menggunakan batu, kayu, serta senjata laras panjang di lokasi yang disengketakan. Berdasarkan informasi, bentrokan dipicu sengketa lahan di mana salah satu kelompok berusaha memasuki sebidang tanah. Namun di sisi lain, sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut menolak kehadiran mereka. Anggota Polsek Mampang dibantu Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian hingga situasi dapat dikendalikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menghentikan laju mobil saat masuk ke Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Hasil penggeledahan ditemukan 28 paket narkoba jenis sabu yang disembunyikan di sela-sela pintu mobil dan jok. Aparat kepolisian menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dari minibus yang hendak memasuki dermaga reguler Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Polisi mengamankan 2 pria dan perempuan dari dalam mobil. Petugas juga menemukan 28 paket sabu yang dikemas menggunakan plastik dan disembunyikan pada beberapa bagian dalam mobil seperti sela pintu dan jok mobil. Upaya penyelundupan barang haram ini digagalkan oleh jajaran Polda Sumut dan Polda Sumsel lantaran kendaraan tersebut telah menjadi target operasi petugas. Seluruh barang bukti dan pelaku kemudian dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah warga binaan Lapas Kelas 2A Kota Bukit Tinggi yang tewas akibat keracunan minuman oplosan bahan pembuat parfum bertambah menjadi 2 orang. Sekarang itu udah kecewa, barangnya dia seorang dia duit. Iya. Korban kedua berinisial AA, berusia 34 tahun, menghembuskan nafas terakhirnya pukul 8.50 waktu Indonesia Barat Kamis siang di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar, Bukit Tinggi. Korban tewas dengan diagnosa keracunan alkohol dan gagal nafas. Hingga kini pemirsa masih ada 3 warga binaan yang kondisinya kritis di ruang ICU. 2 diantaranya harus menggunakan alat bantu pernafasan ventilator.
Pasien yang masuk ini yang kritis itu mengalami hiperkalemia, dia peningkatan kalium di dalam tubuhnya. Khusus yang meninggal kemarin, yang tadi pagi mengalami asidosis respiratori atau peningkatan CO2 di dalam tubuhnya. Ini akibat dari keracunan alkohol. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pasien diduga ditolak di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Namun pihak rumah sakit membantah hal tersebut. Rumah sakit bukan menolak pasien, namun saat itu ruangan IGD Unhas sedang penuh. Oh begitu Pak? Merekam, Pak. Oh iya jelas lah. Masalah Pak? Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi Pak, ini kondisi pasien bagaimana? Itu kondisi pasien. Iya. Yang kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Aksi dugaan penolakan pasien kritis saat tiba di ruang instalasi gawat darurat terjadi di Rumah Sakit Unhas Makassar viral di media sosial. Tapi jangan kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Dalam video viral, seorang dokter diduga tidak langsung memberikan pertolongan kepada pasien yang berada di ambulans. Dia tarik. Pasien saja di atas sini. Dia tidak tindak ya. Pasiennya kok. Begini kondisi pasien Nah lihat aja. Ini dokternya. Tunjuk-tunjuk je. Namun pihak Rumah Sakit Unhas Makassar membantah adanya penolakan pasien kritis sesuai dengan video yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut tidak pernah menolak pasien, namun saat itu ruang IGD sedang penuh. Dokter pun melakukan perawatan saat pasien di ambulans. Waktu itu dokter kami itu ingin mengajak si pembuat video itu untuk melihat bahwa lihat di dalam itu ada 2 orang yang sementara antri untuk masuk ke dalam gitu. Untuk menunjukkan bahwa ini memang tidak memungkinkan kita lakukan perawatan di dalam. Tapi bukan berarti bahwa ditolak. Perawatan dilakukan saat itu juga. Perawatan dilakukan saat itu juga dan setelah dilihat kondisinya betul bahwa dia dalam keadaan sakit tetapi tidak terlalu kritis begitu, tidak terlalu darurat sehingga kemudian segera dilakukan tindakan dan malam itu tidak sampai 1 jam kemudian dia sudah ditangani di dalam IGD dan pada sekitar pukul 2 dini hari itu kemudian sudah ditempatkan di perawatan. Oh begitu Pak? Merekam, Pak. Oh iya jelas lah. Masalah Pak? Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi ini kondisi pasien pihak rumah sakit juga masih mencari pria yang diduga sengaja membuat video viral tersebut. Sebab keluarga pasien yang ada dalam video tidak mengenal pria tersebut dan bukan sopir ambulans. Bayangnya ini dokter ya, dia tarik saya, memaksa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyusvin, iNews melaporkan.